Oke, ngaku aja deh, siapa yang pernah ngalamin kayak gini? Ada deadline penting, kita malah berakhir nonton video kucing di internet berjam-jam. Nah, itu namanya menunda-nunda atau prokrastinasi. Dan hari ini kita bakal coba ngintip, apa sih yang sebenarnya kejadian di otak kita pas lagi gitu? Aneh nggak sih pertanyaannya? Kenapa coba kita sengaja bikin susah diri sendiri nanti? Padahal kan tahu bakal repot. Ternyata, ada loh cara keren buat ngertiin kebiasaan aneh ini. Yuk kita kupas bareng-bareng. Biar gampang ngertinya, kita pakai contoh ekstrim deh, dari zaman kuliah. Coba bayangin, kamu punya waktu setahun penuh buat ngerjain skripsi, 90 halaman. Wih, lama banget kan? Harusnya sih cukup, awalnya saya juga mikir gitu. Tapi, ya ternyata nggak juga. Rencananya sih udah pasti indah, nyicil dikit-dikit setiap hari. Tapi realitanya, zong, kosong, bulan-bulan lewat, nggak ada satu kata pun yang ketulis. Terus tiba-tiba, jeder, deadline tinggal 3 hari lagi. Nah, disinilah kepanikan massal dimulai. Akhirnya, 2 malam legendaris tanpa tidur buat ngeberesin semuanya. Dan hasilnya? Hasil dari kerja Rodi penuh kepanikan itu? Bukan karya jenius yang lahir dari tekanan. Tapi, ya ampun jelek banget. Ini ngebuktiin satu hal penting. Mitos, kita kerja lebih bagus kalau kepepet, itu bohong besar. Seringnya, kita itu ya cuma kerja pas lagi kepepet aja. Titik. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di kepala kita? Kok kita bisa sampai nyabotase diri sendiri kayak gitu? Ini nih yang bikin saya mikir, jangan-jangan otak seorang penunda itu emang beda. Yuk, kita lihat modelnya biar kebayang. Gini cara kerjanya. Anggap aja di otak orang yang nggak suka nunda, cuma ada satu kapten kapal. Jelas siapa yang pegang kendali. Nah, di otak kita nih, para penunda sejati, ada kaptennya. Tapi ada penumpang gelap juga. Dan penumpang ini, wah, hobi banget bikin onar. Oke, pertama kenalan dulu sama si pembuat keputusan logis. Ini tuh suara waras di kepala kita. Suara yang bilang, kerjain tugas sana, ayo olahraga, makan yang benar. Dia mikirin gambaran besar dan pengen yang terbaik buat masa depan kita. Nah, ini dia, si penumpang gelapnya. Kita sebut aja monyet kepuasan instan. Si monyet ini hidup cuma buat saat ini. Nggak ingat masa lalu, nggak mikirin masa depan. Motivasinya cuma satu, cari yang gampang dan seru, sekarang juga. Deadline, konsekuensi, bodo amat, kata dia. Dan proses pengambil alihannya tuh simpel banget. Si pembuat keputusan logis bilang waktunya produktif. Tapi si monyet, yang tenaganya lebih gede, langsung ngerebut setir sambil teriak, enggak, ide bagus nih, mending kita cek kulkas lagi. Siapa tahu isinya udah berubah dari 10 menit yang lalu. Terus, kalau si monyet yang nyetir, kita dibawa kemana? Bukan ke tempat liburan yang enak pastinya. Dia justru bawa kita ke satu tempat yang semua penunda pasti tahu banget tempat ini. Selamat datang di Taman Bermain Gelap. Ini tempat di mana kita nikmatin waktu luang yang sebenarnya bukan jatah kita. Mungkin kita lagi nonton Netflix atau scroll-scroll medsos, tapi rasanya nggak bener-bener nikmat. Kenapa coba? Soalnya, rasa seneng di sini tuh selalu dicampur sama perasaan-perasaan ini. Rasa bersalah, cemas, takut. Dalam hati kita tahu banget kita harusnya ngerjain hal lain. Dan pikiran itu ngeganggu terus, bikin kesenangan tadi malah jadi sumber stres baru. Ini tuh istirahat yang palsu banget. Jadi gimana caranya kita keluar dari taman bermain gelap ini? Nah, untungnya ada satu dan cuma satu hal di dunia ini yang ditakutin banget sama si monyet. Kenalin monster panik. Hampir setiap saat, dia ini tidur pules. Tapi dia bisa bangun kalau ada pemicunya. Misalnya, deadline yang udah di depan mata, presentasi penting besok pagi, atau ancaman nyata lainnya. Dan pas dia bangun, wah, suasana langsung berubah total. Nah, ini kuncinya. Si monyet bisa aja cuek sama pembuat keputusan logis. Tapi sama monster panik, dia takut setengah mati. Begitu si monster muncul sambil teriak-teriak, si monyet langsung ngibrit manjat pohon, dan akhirnya setir kembali ke tangan kita. Waktunya kerja. Ini jadi pertanyaan penting kan? Sistem ini emang kacau balau, tapi toh kerjaannya kelar juga kan? Skripsi selesai, presentasi jadi. Terus masalahnya di mana? Kenapa sih rasanya nunda-nunda itu nyiksa banget? Masalahnya ada di bagian yang nggak kelihatan. Soalnya ternyata ada 2 jenis prokrastinasi.
Dan yang paling bahaya adalah jenis yang nggak akan pernah bisa ngebangunin monster panik. Sama sekali. Coba lihat bedanya. Kalau ada deadline, monster panik ujung-ujungnya bakal datang nolongin kita. Tapi gimana nasib hal-hal penting dalam hidup yang justru nggak punya deadline? Coba deh pikirin. Nggak ada deadline buat mulai olahraga. Nggak ada tenggang waktu buat habisin waktu sama keluarga. Nggak ada bos yang bakal marahin kamu kalau kamu nggak mulai ngejar mimpi. Nah, di situasi kayak gini, monster panik bakal tidur terus. Dan disinilah bahaya yang sebenarnya. Nunda hal-hal kayak gini emang nggak bikin panik sekarang. Tapi pelan-pelan dia numpuk jadi penyesalan jangka panjang. Inilah jenis penundaan yang diam-diam bikin kita cuma jadi penonton di film tentang hidup kita sendiri. Biar kita benar-benar sadar betapa pentingnya ini, yuk kita coba lihat waktu yang kita punya dari sudut pandang yang beda. Bayangin, setiap kotak di sini itu 1 minggu dalam hidup kita. Kalau kita umurnya panjang sampai 90 tahun, ya cuma segini total minggu yang kita punya. Kelihatannya banyak, tapi pas dilihat gini nggak sebanyak itu juga ya. Dan ini bagian yang paling bikin jelek. Masalahnya bukan cuma berapa total kotaknya, tapi berapa banyak kotak yang udah keisi. Udah lewat. Artinya, waktu kita buat ngerjain hal-hal penting, yang nggak ada deadline-nya itu, benar-benar terbatas. Jadi, pertanyaannya buat kita semua, ya ini. Sekarang kita udah kenal sama si monyet dan monster panik. Coba kita jujur sama diri sendiri. Di bagian mana dari hidup kita, si monyet ini lagi berkuasa cuma karena nggak ada monster panik yang bakal datang? Apa sih yang sebenarnya lagi kita tunda-tunda?